sedikit menggarisbawahi bahwa ketika kita ilmu memang yang tiga ini adalah wajib kita pelajari. Tidak ada yang bisa lebih dahulu ataupun ada yang belakangan. Tiga ilmu ini adalah ilmu yang memang senantiasa berbarengan. Ya, makanya di sini didampingi dengan Sulamut Taufik. Karena kalau kata Imam Malik menyatakan bahwa ketika pembelajaran ilmu fikih tanpa dengan tasawuf maka dia fasik. Ketika dia belajar ilmu fikih tanpa tasawuf, kata Imam Malik, maka dia sama dengan fasik. Ataupun sebaliknya, ketika kita belajar ilmu tasawuf tanpa fikih, maka dia zindik. Nah, jadi makanya ini keduanya harus berbarengan, bahkan ketiganya ini ya, dari mulai ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ya ilmu fikihnya, ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawufnya. Tasawuf ini adalah pelengkapnya. Ibaratnya kalau kita sholat, kalau kita sholat nih, kita ngadep kiblat. Ketika kita ngadep kiblat, kita menghadap kiblat, ya. Ketika menghadap kiblatnya, ini adalah bahwa kita yakin sholat itu adalah sedang menghadap Allah. Ini adalah ilmu tauhid. Ketika diri kita melaksanakan ibadah karena kita percaya kepada Allah, ya, dan ketika diri kita gerakan sholatnya dari mulai syarat sah sholatnya, syarat sah wudunya, rukunnya dan lain sebagainya, ini adalah ilmu fikih. Ya, saat itu seandainya hanya itu saja, kira-kira Bu, contohnya, Ibu sholat ngadep kiblat, ya, Ibu sholat ngadep kiblat, kebetulan Ibu sholatnya di ruang tamu. Dan di ruang tamu itu di depannya pas banget Ibu ngadep kiblat, itu ada TV di depan. Ya, contohnya ya, seperti itu. Seandainya Ibu sholat, TV-nya dinyalakan nih, TV-nya dinyalakan, Ibu karena nggak mau ketinggalan drakornya, contohnya gitu ya, drakornya nggak mau ketinggalan, kira-kira secara fikih sah tidak? Secara fikih ragu-ragu, kalau salah juga mau diumum. Secara fikih sah saja. Kenapa? Karena sah itu adalah ketika anggota tubuh kita tidak melaksanakan ataupun yang membatalkan sholat. Nonton TV batal nggak sholat? Nonton TV, Ibu sambil sholat, Ibu Allahu Akbar, bacaan selesai, rukunnya Ibu rukunya tidak ada tertinggal, syarat sahnya tidak ada yang terlewat, semuanya. Saat Ibu nonton TV, sholat sah tidak? Sah saja kalau secara sah ya. Oh, sebentar pulang dari sini jadi salah lagi. baru separuh. Sah saja. Kenapa? Karena secara fikih itu yang penting syarat sahnya, rukunnya terpenuhi, ya, maka sah secara fikih. Tetapi, nah ini Bu yang kita tidak bisa tinggalkan. Ketika tidak ada kekhusyuan dalam sholat, ketika dalam sholat tidak ada ya ketersambungan antara qalbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang menjadikan sholatnya tidak berkualitas. Ibaratnya saya sampaikan, ketika anak ikut ujian, dikasih ujian, soalnya sama, 100 soal contohnya, ya, 100 soal sama soalnya, mau anak 1 sampai dengan 40 anak sama soalnya. Tetapi anak itu ada yang cuma dibaca doang. Sudah ujian belum? Sudah selesai kan? Sudah. Nilainya bagaimana? Boleh. Anda juga satu orang. Nah, bagaimana ujiannya? Wah, luar biasa. Soalnya sulit. Saya mengerjakan dan sebagainya, ya, dia dengan benar-benar. Itu yang ketika sholat kita merasa, ya Allah, susah geningnya. Nah, ya, jadi nggak semata-mata saya melaksanakan sholat aja, gitu ya. Jadi kita sholat tidak hanya sebatas syarat sah saja ataupun rukunnya saja yang terpenuhi, tetapi ketika bagaimana tasawuf merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dinilai oleh Allah, merasa dilihat Allah itu hadir dalam qalbu,
itulah sholat yang sesungguhnya. Ya, jadi ketika tiga ilmu ini tidak bisa terpisah. Ya, jadi saya mau belajar fikih dulu biar bisa saya sholatnya bagus, nggak bisa. Ya itu tadi harus beriringan, fikihnya, tasawufnya, tauhidnya berbarengan. Ya, begitupun sebaliknya, saya mah biar saya bisa sholatnya khusyuk, saya memperdalam dulu tasawufnya dulu, tidak bisa juga. Khawatir tadi ketika tasawuf tanpa fikih maka dia zindik, ataupun sebaliknya ketika dia fikih tanpa tasawuf maka dia fasik. Nauzubillahi min. Begitupun punten Ibu, jadi sekalian meluruskan saya tadi ya. Ketika tadi ibu-ibu saya mohon izin ya, tadi ketika sholat ibu mohon buka jalannya, nanti terputus safnya. Kalau tanpa udzur syar'i itu memang tidak sah berjamaahnya ketika terputus. Tapi kalau kita membuat jalan jadi membuat jalan ya, untuk biar bapak-bapak yang di belakang tidak bangtorot nih lewatnya kepunten, tadi betul-betul sih lewat samping boleh ya, tetapi ini saya sedikit meluruskan, khawatir kan bapak-bapak kalau melewatkan samping berarti melewati ibu-ibu yang sedang sholat. Sementara kalau kita lurus itu tidak ada yang terlewati, hanya sampingnya saja. Itu lebih aman dibanding ketika diri kita membuat madorot. Nah ya seperti jadi ketika saf terputus dan itu hanya jalan, dia sebatas jalan untuk jalan saja, itu boleh saja. Kalau memang secara fikihnya ketika berjamaah memang tidak boleh terputus safnya ya, itu kalau tidak ada uzur syar'i ya, tidak ada yang uzur yang membuat yang madharat dan lain sebagainya ya. Jadi kalau nanti untuk kan bapak-bapak nggak mungkin juga masuk lewat lubang begini gitu ya, nggak ada juga gitu ya. Makanya tadi bapak-bapak di belakang bingung ikut masuk sholat, saya bilang Bu tolong dibuka ya, susah nih, nah dan sebagainya. Nah, itu biasanya ibu-ibu rada kekeh gitu ya. Giliran susah suruh maju kadang susah gitu ya, rapisin barisin juga. Nah ini kita belajar Bu, jadi jangan sampai ketika kita saya mau udah khusus tapi syarat fikihnya tidak terpenuhi, kita juga tidak bisa ya. Jadi harus balance antara fikih dengan tasawufnya ya. Maka ketika kita sholat ya, syarat sah dan lain sebagainya itu juga penting sekali. Kenapa? Kalau sah ya kita sholatnya tidak sah, tapi kita khusyuk karena level kita bukan di levelnya ya. Level kita bukan di level wali, kita baru wali-wali daya ya. Kita baru wali-wali daya, kita baru wali murid gitu ya. Nah itu yang levelnya berbeda ya. Mungkin kalau secara terkadang kan mungkin ada yang ketika wali majdum ya betul ya. Nah ketika wali majdum itu yang tidak memperdulikan bagaimana jasa dianya dia, itu kan berbeda karena kita masih mengandalkan jasa dia ya. Ketika diri kita masih ketika syaratnya harus terpenuhi, rukunnya harus terpenuhi dan lain sebagainya, maka kita itu adalah senantiasa harus beriringan ya. Jadi ketika kita mempelajari, insya Allah di sini pun ya kita sama-sama tadi seperti Abi yang sampaikan, kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama bukan berarti kita ya Abi sama Umi bukan berarti sudah ahli, tidak. Kita sama-sama belajar, karena makanya kenapa ilmu tadi belajar itu kok wajib, kenapa kok fadilahnya sebegitu besar, karena manusia al-insanu mahalul khata wa nisyan. Saat mempelajari, ketika manusia ya tempat lupa dan tempat salah. Kenapa sih wajib cari ilmu? Karena ibu ya, kita sekarang lagi duduk di majelis taklim, sekarang paham. Ibu keluar cari sendal, ibu nggak ada, itu lupa. Ada yang begitu? Ya, tadi kayaknya paham banget nih di majelis. Saya tadi di majelis. Oh iya. Saat di keluar ketika ditanya sampai rumah bapaknya, tadi ngaji apa Bu? Pokoknya mah itu. Ada yang begitu? Ya, makanya tadi ketika cari ilmu itu wajib. Khawatir kita manusia tempat salah dan tempat lupa. Yang tadi sudah dipelajari mungkin terkadang kedengarannya separuh ya, mungkin terkadang tadi yang kita sudah hafal jadi lupa lagi, makanya balik lagi cari ilmu lagi, balik lagi cari ilmu lagi, balik lagi cari ilmu, dan seterusnya sampai betul-betul faham. Dan bagaimana ketika mencari ilmu itu bisa diamalkan.
bukan hanya sebatas masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam mindset kita ya, dan itu bukan hanya sebatas di situ saja berarti, tetapi diaplikasikan bagaimana diri kita, hati kita sinkron. Karena diri kita, tubuh kita terdiri dari 3. Ada jasad kita, ada ruhnya, ada Bu? Takut ibu nggak ada? Ya, ada jasadnya, ada ruhnya, ya. Ketika di sini kita punya akal, ya, punya akalnya minimal 3 lah ini, ya. Ketika ada jasad, ada ruh, ada akal. Ini sempurna. Akal diisi dengan tauhid, jasad dia diisi dengan fikih, ruhnya diisi dengan tasawuf. Ibu kalau ibu akalnya ada, jasadnya ada, nggak ada ruhnya, apa Bu? Mayit. Ya Bu ya, betul. Ibu ada jasadnya, ada akalnya, tapi nggak ada ruhnya. Mayit. Ya. Ibu ada akalnya, ada ruhnya, nggak ada jasad. Jin. Jin ya, ya, jin kan ya, situ ya. Karena kita manusia terdiri dari 3 ini ya, jadi ada akal, ada jasad, ada ruh, dan ini ketiganya butuh suplemen, butuh makanan yang khusus. Maka ibu nggak bisa kita belajar fikih dulu, jasad dulu diperbaiki, nggak bisa. Akal dulu, saya mah dipenuhi. Maka punten ya, suka ada seperti ini, saya suka dalam miris. Saya mah belum berjilbab, contohnya ya, saya mah belum bisa berjilbab, saya mah belum sanggup. Punten, itu adalah ketika berjilbab adalah perintah Allah, ya. Berjilbab itu adalah perintah Allah, bukan bagaimana kita siap atau tidak, bukan seperti halnya kita mau makan, Bu mau makan, saya belum lapar, nanti aja, boleh itu, nggak jadi masalah. Tapi ketika perintah Allah, saat perintah Allah nanti dulu, saat perintah Allah antar aja, kita termasuk fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang lalai. Nauzubillahi min. Nah, maka ketika tadi jasad fikihnya kan ketika masalah jilbab itu kan termasuk dengan bagaimana sinkronnya antara fikih dengan tauhid. Fikihnya, berjilbabnya, keyakinannya bahwa itu adalah perintah Allah, itu adalah tauhidnya. Ketika diri kita ikhlas untuk menutupkan auratnya, itulah tasawufnya. Ya, maka ketika diri kita butuh ketiga ilmu tersebut dan biar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Hadirin rahimahumullah, maka bisa menjadikan dasar bagi kita sebetulnya ya, bagaimana menjadi orang alim, menjadi orang arif. Yang pertama adalah menjadikan pondasi bahwa ketika kita mempunyai ilmu ihsan, tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ketika ihsan itu adalah ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Jadi ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau beribadah seakan-akan melihat Allah, ya, kayaknya susah nih saya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya belum bisa seperti tadi seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Ini menjadikan dasar atau pondasi bagi diri kita. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, kalau kita sudah merasa dilihat oleh Allah, hakul yakin. Saat ketika diri kita mau bertutur kata, saat ketika diri kita mau berpikir, saat diri kita mau melakukan sesuatu, pastinya diri kita berpikir ulang. Ketika diri kita akan mengatakan, kira-kira Allah suka gak ya? Ketika kita mau melakukan ya sesuatu, contohnya ntar dulu sholatnya, contoh ntar dulu aja sholatnya, baru pulang pengajian, pengen rebahan. Ibu, kalau kita merasa diperhatikan Allah, kira-kira Allah suka gak ya? Kita kan berpikir ulang,
hadis Bu? Ya. Ya, ketika diri kita ya, saat ketika diri kita melakukan sesuatu ya, merasa dilihat oleh Allah, Allah nggak suka nggak ya? Ketika diri kita nih mau update status, contohnya nih mau update status, kita berpikir ulang, kira-kira Allah suka nggak ya? Ketika diri kita, saya kayaknya di rumah aja deh nyuci, ngaji mah minggu depan aja, contohnya. Kita berpikir kenapa? Merasa diperhatikan Allah. Saat itu kita akan berulang kali berpikir apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan bahkan yang terlintas di dalam hati pun, yang terlintas di dalam pikiran pun, kita berpikir ulang bahwa Allah suka. Kan biasanya gitu Bu, kalau kita nih ya, ada orang yang lihat nih ya, contohnya ibu lagi ngapain aja, atau suami aja deh di rumah ibu. Kalau suami ibu lihat nih ya, contohnya ketika ibu masak ya, biar suami suka masakan saya, masak ibu yang enak, ya nggak Bu? Ya kan kita kan masak tuh nggak bakal ibaratnya udah semaui kita aja, iya nggak? So ibu kalau di rumah kalau ada suami ya buat sarapannya ataupun dan lain sebagainya, minimal kan kita kira-kira suami saya suka nggak ya masak? Kalau keasinan kan nanti nggak enak dan lain sebagainya. Kita berpikir ulang ya. Ketika begitupun diri kita, ada yang lebih lagi memperhatikan kita. Suami kita ada melengnya, orang lain manusia ada kalanya nggak sukanya dengan kita, ya nggak Bu? Manusia ada kalanya nggak suka. Contohnya kita udah masak enak-enak, ternyata kata suami enggak Sinan, kecewa nggak? Kecewa ya kan? Ya, tapi kalau kita kira-kira Allah suka nggak? Saat Allah suka, yang kita pikirkan walaupun orang lain tidak suka kepada kita, yang penting Allah suka, yang penting Allah tidak membenci kita, maka insya Allah diri kita akan terasa nyaman, diri kita akan terasa tenang saja. Karena apa? Yang kita pikirkan tadi hanya Allah. Cuma memang tidak mudah. Ya nggak Bu? Mudah nggak Bu? Ya, memang tidak mudah. Untuk apa? Karena kita mengamalkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah lah, katakanlah bahwa Allah itu esa. Allahus somad. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan atau perlindungan, ya. Ketika di sini Bu, hanya kepada Allah lah, Allah lagi, Allah terus, Allah lagi, nggak apa-apa deh, easy going ibaratnya gitu ya. Kita ketika dengan orang lain nggak apa-apa, yang penting Allah suka. Seandainya ada pun yang nggak suka sama kita, ya Allah, yang penting bukan karena Engkau ya Allah yang nggak suka. Seandainya saya melakukan ini bukan karena Engkau yang gak suka, saya rela orang berlaku seperti apa. Insya Allah. Kenapa? Karena ketika diri kita, ya, contohnya Bu, dalam surah Mutaffik, wala mumarian wala mujadilan, tidaklah suka berdebat. Berdebat kan kenapa Bu? Biasanya ibu-ibu sekarang ya, zaman sekarang ataupun bapak-bapak, kita butuh validasi, ya nggak Bu? Butuh pengakuan, ya, butuh pengakuan dari sesamanya, ya kan. Terujung-ujungnya kalau ketika ada perselisihan, ujung-ujungnya orang tidak mau mengakui kita, ujung-ujungnya kita debat, ya nggak? Kan saya udah begini, kan saya udah begitu. So udah dalam rumah tangga saja, dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga ini pasti kita suka butuh validasi, betul nggak? Kalau kita mengandalkan butuh validasi, pengakuan bahwa kita udah mengerjakan A, kita udah mengerjakan B dan lain sebagainya, ataupun di tempat kerja kita butuh validasi manusia, akan sulit. Makanya kalau karena ibu-ibu biar dapat afirmasi yang baik di sekarang ya, lagi ramai Bu, so ibu di statusnya afirmasi di pagi hari, ya nggak Bu? Saya sehat, saya bahagia, rezeki berlimpah, ya nggak Bu? Ada yang begitu? Buat apa kira-kira? Biar aura positifnya yang datang, betul? Ya, so afirmasi di pagi hari, afirmasi hari ini dan lain sebagainya, sampai kita
apa ya namanya, di situ aura positif kita biar datang. Yakinlah Bu, afirmasi itu bukan buat kita saat ini sebetulnya. Kenapa? Afirmasi hanya untuk di dunia. Sok Bu bahagia, rezeki berlimpah. Dan itu sok yang kita bikin sekarang. Iya nggak Bu? Afirmasi bagi diri kita yang penting. Fa inni qarib, kata Allah. Aku ini dekat. Allah dekat. Allah ada. Allah hadir. Allah melihat saya. Allah memperhatikan saya. Ini afirmasi yang lebih penting bagi diri kita. Betul nggak? Kalau masalah bahagia itu mah bagaimana Allah yang menggerakkan. Kalau kita sudah merasa hadir Allah, ketenangan yang kita dapatkan. Afirmasi bagi diri kita adalah bagaimana merasakan Allah memperhatikan kita. Bagaimana Allah hadir dalam diri ini. Bagaimana Allah merasa bahwa sedang memperhatikan kita. Inilah yang perlu kita tekankan ke dalam diri kita. Kalau kita sudah merasa Allah melihat, Allah menilai, Allah memperhatikan, insya Allah Bu, kita akan ada ketenangan. Walaupun terkadang kita ada kesel, manusia dan manusia mahalul khotowanisian tadi juga disampaikan, ada salahnya, ada lupanya. Mungkin kita tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi, saat itu pun kita sadar, ya Allah ini teh salah, ibaratnya begitu ya. Saat karena saya juga Bu, ya saya manusia biasa, saya juga manusia gitu ya. Saat gitu ya, ketika melakukan kesalahan ada salahnya. Ketika diri kita ya bahwa sadar bahwa kita adalah salah. Lagi marah Bu, ya Allah, contohnya ke anak saya, kadang-kadang ada kayak tadi pagi-pagi mau berangkat pagi, ayo nak, gitu kan, udah siap dan lain sebagainya ya, sambil astagfirullah, salah ini nggak boleh marah gitu ya. Nah itu kadang kita minimal cepat sadar saat salah, kita tahu oh iya ada Allah yang nyata. Kan kita biasanya Bu, kita mau melakukan kesalahan nih ya, contohnya Ibu lagi di sekolah ya, di sekolah mau melakukan kesalahan, ada guru nggak ya, nah gitu ya, biasanya begitu kan. Nah kita ketika mau kesalahan, ternyata ada guru, buru-buru ya Bu ya, contohnya mau keluar, terus di luar ngapain, contohnya ya dulu lagi kita sekolah mungkin ya, terkadang ada guru, buru-buru lari, buru-buru seperti apa. Nah kita ketika kita salah, cepat sadar bahwa kita sedang berlaku salah. Kita kalau sadar maka cepat istighfarnya. Kalau cepat istighfarnya, merasalah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka afirmasi hari ini sok bikin update status Allah dekat gitu ya. Ya, afirmasinya ya, sok afirmasi jangan aku bahagia, aku banyak rezeki. Ya itu mah Bu, rezeki maya. Dan rezeki buat kita apa? Biasanya nominal kan? Nah, kebanyakan kan kalau rezeki bagi kita terkadang nominal. Tetapi rezeki yang terbesar memang adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Bagaimana kita merasakan diperhatikan Allah. Itu yang paling mahal, itu yang paling tinggi. Maka insya Allah hadirkan kalbu kita ketika diri kita, insya Allah tidak akan ada perdebatan ketika diri kita sama manusia ataupun beradu argumen. Ya tadi Bu, butuh validasi ya kita ya, jangan sampai kita butuh validasi ya. Siap. Ya itu 5 menit, ini lebih 5 menit saya pas gitu. Nggak tahu yang mana yang jamnya bener ini. Nah ya, jadi insya Allah ketika diri kita ya berikhtiar, mudah-mudahan insya Allah ya wala qalsian. Kalau di sini di ujungnya adalah wala qalsian wala samian al akhlaqi wala dayiqas sadri. Maka tidaklah keras hati diri kita dan perangi buruk, nauzubillah ya, tidak berperangi buruk kepada orang lain. Insyaallah kalau ketika diri kita merasa diperhatikan Allah, mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita pikirkan, insya